Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Luqman Hakim dan Nur Khotami Putra Muslim akan menjelaskan mengenai dilema dan strategi pengembangan organisasi zakat. Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategos, yang berarti jenderal, militer, dan merupakan gabungan dari kata stratos atau tentara dan ago atau pemimpin. Sedangkan menurut Candler, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan pengembangan organisasi adalah kegiatan dari sebuah organisasi yang terencana untuk mengadakan perubahan yang dapat menghasilkan perubahan dalam pekerja individual, kelompok kerja, dan atau seluruh organisasi dengan tujuan menciptakan organisasi yang baik. Jadi, strategi pengembangan organisasi adalah strategi intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, latihan kepekaan atau sensitivity training. Merupakan teknik pengembangan yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group. Dalam kelompok T atau singkatnya training, yang masing-masing terdiri dari 6-10 peserta. Pemimpin kelompok yang terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan sensitifnya terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua yaitu survei umpan balik. Tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyedia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Yang ketiga yaitu konsultasi proses. Dalam proses konsultasi, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Kemudian konsultan memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya serta menganjurkan tindakan koreksi. Yang keempat yaitu pembentukan tim. Merupakan pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building ini sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang terakhir yaitu transactional analysis atau TA. Hal ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. TA dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Selanjutnya yaitu proses penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama ada tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Tahap ini konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua yaitu tahap diagnosis dan umpan balik. Tahap ini kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga yaitu tahap pembaruan dalam organisasi. Tahap ini dirancang dalam pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Yang keempat yaitu tahap implementasi pembaruan.
Tahap ini dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyedia. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Setelah semua tahap berjalan dalam masa yang telah ditentukan, maka selanjutnya adalah perlu diadakannya evaluasi atau diagnosis organisasi. Hal ini sangat diperlukan guna mengetahui akan segala kekurangan dalam perjalanan organisasi selama ini, sehingga kepada kedepannya dapat dilakukan suatu perbaikan dan pada akhirnya organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yaitu dilema pengembangan organisasi. Istilah umum dilema merujuk pada suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan, di mana keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Dengan kata lain, dilema ini dapat dimaknai sebagai situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, suatu situasi yang sulit dan membingungkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bagi setiap organisasi. Tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh yang terjadi karena adanya berbagai perubahan di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi ini mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dengan demikian, setiap organisasi dalam suatu negara wajib menyesuaikan perubahan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem perkembangan organisasi zakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Sukmana menyatakan bahwa problem zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dari masalah internal sendiri dan masalah eksternal. Yaitu pertama dari masalah internal, yaitu kurangnya profesionalisme para pegawai. Kedua, pendistribusian zakat yang sulit untuk tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang masih kurang. Minimnya kinerja, kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural dan biaya operasional untuk melakukan tugas. Peran serta pimpinan yang masih belum maksimal. Yang kedua, dari masalah eksternal, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat muzaki, kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas. Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat masih belum mengenal Basnas secara lebih dekat, dan belum adanya berdaya mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Basnas. Dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menghindari dilema. Ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk menghindari dilema. Yang pertama, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan keuangan. Yang kedua, masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap organisasi masjid. Yang ketiga, sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam mengelola keuangan. Dan yang keempat, perlunya kajian-kajian Islam secara menyeluruh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.